Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim faman ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahida wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula. Usalli wa usallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin daiman abada. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan kebaikan, meningkatkan keimanan, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan itulah kita semua akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah telah menghadiahkan surga untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Dari bawah surga itu mengalirlah sungai-sungai khalidina fiha, mereka kekal abadi untuk selamanya. Wa masakina thayyibatan fi jannati Aden, dihadiahkan pula surga Aden yang isinya bangunan-bangunan, gedung-gedung mewah lagi megah. Wa ridwanum minallahi akbar, sesungguhnya ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih besar daripada surga serta isinya dari segala nikmat yang ada di dalam surga itu. Dzalika huwal fawzul azim, mendapatkan ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa taala, menempuh proses untuk mendapatkan ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa taala itu merupakan keberuntungan yang besar, kemenangan yang tiada tara, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita senantiasa meningkatkan kebaikan, meningkatkan keimanan, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk menggapai ridho Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang yang mendapatkan ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa taala tertera di ayat tadi adalah orang yang beriman. Maka dari itu syarat yang pertama kali untuk mendapatkan ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah keyakinan. Pertama, sebuah keimanan atau keyakinan ini harus senantiasa kita pupuk. Cara memupuknya adalah dengan mengamalkan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sangat mulia orang yang beriman itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita hafal, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang percaya, orang yang yakin kepada kitab Al-Quran, percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, mereka adalah orang yang beruntung. Mereka adalah orang yang menetapi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari ayat ini mendidik kita, memberikan pelajaran kita bahwa sesungguhnya keyakinan itu adalah sebuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu merupakan orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau boleh kita contohkan, ada beberapa orang yang terpilih untuk hadir di acara sebuah kepresidenan. Tentu bukan semua orang yang dipilih untuk hadir, bukan semua rakyat diundangnya.
tetapi orang-orang pilihannya lah. Seperti itulah kira-kira orang yang beriman itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menempati level yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, keimanan atau keyakinan itu ada 3 macamnya. Yang pertama, yakinul ahbar. Yakinul ahbar itu artinya orang yang percaya, orang yang yakin kepada Allah dan Rasulnya, orang yang percaya kepada isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tetapi melalui mimbar-mimbar, melalui pengajian-pengajian, melalui dakwah-dakwah ulama kita. Keyakinan yang diperoleh oleh seseorang dari menerima berita, menerima informasi yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis, inilah yang disebut yakinul akhbar. Orang yang memperoleh keyakinan sebab dia menerima berita-berita yang benar yang disampaikan oleh para da'i maupun da'iyah, kiai dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, yaitu yakinud dilalah, keyakinan yang diperoleh orang-orang ahli dalil, orang-orang yang mengerti dalilnya wudu, dalilnya sholat, dalilnya orang pergi Jumatan dan lain sebagainya. Keyakinan yang diperoleh mereka, keyakinan yang didapatkan mereka itu disebut yakinud dilalah, keyakinan yang berdasarkan sumber-sumber dalil yang sahih maupun hasan. Adapun yang ketiga, yaitu yakinul musyahadah, keyakinan yang diperoleh oleh seseorang, oleh para sahabat ketika dia menyaksikan langsung kebenaran Rasulullah SAW, melihat langsung Rasulullah membelah bulan, yang satu ke barat, yang satu ke timur, melihat mukjizat-mukjizat yang lainnya yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Ini level keyakinan para sahabat, keyakinan yang sempurna, keyakinan yang paripurna, sehingga Amir Ibnu Abdul Qais mengatakan, "Lau duhirat al-jannatu wan naru." Andai kata surga neraka itu diketokno, andai kata surga neraka itu diperlihatkan oleh Allah kepada mereka, kata Amir Ibnu Abdul Qais, seorang tabi'in atau muridnya sahabat, mazadahum imanan, terlihatnya surga dan neraka itu tidak lagi menambah keimanannya. Karena apa? Li'anna mu'taqidatihim kamilah dunal hajah ila dalilin mar'iyyin. Karena keyakinannya sudah penuh, tidak ada tempat lagi untuk terisi sebuah keyakinan. Dan itulah keyakinan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keyakinan. Adapun yang kedua, yaitu at-taslim, harus ada dalam diri seorang mukmin sebuah pasrah. Kalau Allah mengatakan putih, putih itu pilihan kita. Kalau Allah mengatakan sholat, sholat itu pilihan kita. Jangan lagi menunggu nanti. Kenapa kalau bisa kita lakukan saat ini, detik ini, mesti nunggu nanti? Kenapa kalau bisa kita selesaikan hari ini, masih menunggu hari besok pagi? Ini yang menjadi penyebab kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita bercepat-cepat gesit untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Nabi Musa pun melakukan hal yang sama, sehingga muncullah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Aku segera melakukan ibadah, segera melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa? Litardo, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jiwa seorang mukmin yang bersegera melakukan sebuah kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan ketakwaan, jika bisa dilakukan detik ini,
tidak usah menunggu nanti-nanti. Itu yang menyebabkan kita mendapatkan ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga yaitu at-tadhiyah, adanya jiwa pengorbanan. Proses atau menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali rintangannya. Terkadang keluarga yang tidak mendukung, terkadang teman yang tidak mendukung, terkadang masyarakat yang tidak mendukung. Ada saja hal itu menjadi bumerang, hal itu menjadi batu sandung di tengah-tengah kita. Tetapi ketika kita memiliki keimanan yang utuh, punya rasa pasrah yang penuh, kita akan bisa melewati semua itu. Dan dalam konsep rela berkorban ini, semuanya saja bisa berkorban. Yang kaya bisa berkorban dengan hartanya. Jika tidak punya harta, bisa berkorban dengan tenaganya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak punya kekayaan, jika tidak punya kekuatan atau tenaga, bisa berjuang atau rela berkorban menggunakan pikirannya. Berpikir bagaimana syariat Islam ini bisa membumi di masyarakat Margodadi. Bagaimana akidah Islamiyah, tuntunan Allah dan Rasulnya ini bisa menjamur di negeri ini dan lain seterusnya. Jika tidak bisa dengan harta, tidak bisa dengan tenaga, tidak bisa dengan pemikiran, dengan waktu yang kita punya. Bahkan Nabi Nuh itu untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala menempuh proses yang lama, hingga 1000 tahun kurang 50 tahun. Hingga dalam doanya beliau menyebut Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku telah menyeru berdakwah kepada umatku, tapi satu pun selama 950 tahun tidak ada yang menyambut dakwahku. Pengorbanan waktu yang dilakukan oleh Nabi Nuh begitu panjang, hingga hampir 1000 tahun. Pengorbanan semacam inilah, ketulusan kerelaan dalam berkorban seperti inilah yang menyebabkan Nabi Nuh, kita semua mendapatkan ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui banyak rintangannya. Terkadang orang yang seakidah tapi tidak sejalan dengan kita, ini merupakan cobaan bagi kita. Terkadang nafsu, terkadang keluarga, dan terkadang syaitan yang memang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjagili keimanan kita. Kokohkah keimanan kita? Konsistenkah kita dalam melakukan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala? Itu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran. Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Setan itu menakut-nakuti orang-orang yang menjadi korbannya. Ditakut-takuti nanti kamu miskin, nanti kamu kere, nanti kamu tidak makan, nanti keluargamu terbengkelai dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu program setan. Bocoran ini Allah memberikan solusi. Fala takhafuhum, kamu tidak usah takut kepada mereka. Wa khafuni, takut sajalah kamu hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyuruh kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di balik perintah ini ada sebuah kenikmatan yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang rasa takutnya lahir batin kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan hewan, serigala, macan, hewan buas lainnya itu akan takut kepadanya. Kisah semacam ini banyak sekali terjadi di kalangan para tabi'in. Banyak sekali terjadi di kalangan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW.
Jauh dari itu, orang yang takut kepada Allah lahir batin bukan hanya hewan buas, tetapi setan pun akan takut kepadanya. Hal ini terjadi pada baginda Umar radhiyallahu anhu. Jauh dari itu, orang yang takutnya lahir batin kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya hewan buas, bukan hanya setan, tetapi neraka pun takut kepadanya. Karena neraka, jika kejatuhan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, neraka menjadi dingin ketakutan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, wa khafuni in kuntum mu'minin, jika kamu konsisten dalam keimanan kamu bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu itu akan takut kepadamu. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Imam Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Imam Ali pernah mengalamkan, pernah berkata sebuah kalam yang dimunculkan oleh beliau, man khafallah, barang siapa takut lahir batin kepada Allah, khafa min kulli syai'in, segala sesuatu akan takut kepadanya. Wa man la yakhafullah, barang siapa tidak ada rasa takut lahir batin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakhafu kulla syai'in, maka justru dia akan takut kepada segala sesuatu. Mungkin kalam Sayyidina Ali ini sangat benar, karena Imam Ali termasuk sahabat yang dipuji-puji Rasul, yang disanjung-sanjung Rasul, hingga muncullah sebuah sabdanya, ana madinatul ilmi, aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gudangnya ilmu, wa aliyun babuha, sedangkan Ali adalah pintu gerbangnya. Faman aradal ilma falyatihi mim babi, barang siapa menginginkan kaya ilmu, kaya keyakinan, maka dia harus melewati Ali. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan proses untuk mendapatkan sebuah ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nikmat terbesar, lebih besar daripada surga serta isinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ij'alna wa iyyakum minal muflihin minal faizin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu jawadun karim barun raufur rahim. Alhamdulillah ala nikmatis siha wal afiyah, fa insyaallah barakah wassalamah ma'as sa'adah al abadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usalli wa usallim wa ukarrim wa urahim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, ittaqullaha wal tangdir nafsum ma qaddamat liqad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah aslih umral muslimin wa aslih man fi salahim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.